Om Swastiastu, Salam, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ana Aguar Saraswati. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya, yakni kenalkan nama saya Ana Aguar Saraswati dengan NIM 2210111006 dari Prodi A7 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bali Internasional. Nah, sekarang kita lanjut ke pemaparan materi yang pertama, yakni mengenai pengertian teknologi informasi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih teknologi informasi itu? Nah, teknologi informasi atau disingkat dengan TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Nah, adapun contoh dari teknologi informasi bukan hanya sekedar komputer pribadi ya teman-teman, melainkan ada juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern atau bisa disebut dengan ponsel. Selain itu, pengertian teknologi informasi dapat diartikan sebagai istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi informasi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, serta menerima. Nah, ada juga nih yang menyebutkan bahwa pengertian teknologi informasi merupakan bagian teknis dari sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, database, dan lain-lainnya. Sehingga, teknologi informasi merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi. Dan ada juga nih yang menyebutkan bahwa teknologi informasi tidak hanya sebagai teknologi untuk memproses, menyimpan informasi yang berbasis pada komputer, namun juga untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi itu yang dapat saya paparkan mengenai pengertian teknologi informasi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke peran teknologi informasi. Ini peran teknologi informasi yang pertama ada di bidang kesehatan. Adapun peran teknologi informasi di bidang kesehatan, yakni bisa mendukung layanan kesehatan agar lebih efisien. Kemudian, manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan juga dapat membantu mengatasi masalah langkanya tenaga medis di daerah yang terpencil atau yang sulit terjangkau dengan rekam medis, yakni dengan menerapkan pengobatan jarak jauh seperti telemedicine, teleconsultation, serta teleradiologi. Nah, selain itu, peran teknologi informasi di bidang kesehatan lainnya yakni untuk memudahkan pengumpulan data atau pengolahan data, pelaporan dalam peningkatan pelayanan yang ada di bidang kesehatan. Nah, jadi itu yang dapat saya paparkan mengenai peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Selanjutnya kita lanjut ke peran teknologi informasi di rumah sakit. Peran teknologi informasi sangatlah banyak dibutuhkan bagi rumah sakit karena dapat membantu tenaga kesehatan untuk menyelamatkan ribuan nyawa setiap harinya. Selain itu, teknologi informasi juga memudahkan para staf IT institusi pelayanan kesehatan dalam mengolah data yang dimiliki untuk bertujuan meningkatkan pelayanan yang ada di rumah sakit. Selain itu, peran teknologi informasi juga berperan dalam memudahkan dalam mengakses data, mengecek data yang dibutuhkan secara real time, kecepatan komunikasi antar petugas kesehatan, memudahkan untuk mengolah data, serta memudahkan pelayanan konsultasi kepada dokter yang ada di rumah sakit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke peran teknologi informasi di bidang administrasi rumah sakit.
Peran teknologi informasi di bidang administrasi rumah sakit yakni memudahkan perawat atau administrasi untuk mendata pasien. Selain itu, teknologi informasi di bidang administrasi rumah sakit yakni membantu proses administrasi yang ada di rumah sakit seperti memberikan petunjuk pembayaran, sistem rawat inap, dan lain sebagainya. Selain itu juga peran teknologi informasi di bidang administrasi rumah sakit yakni untuk membantu dalam penerapan rekam medis, membantu dalam membangun sistem informasi, serta membantu pembuatan sistem klasifikasi pasien. Jadi itu peran teknologi informasi di bidang kesehatan, di rumah sakit, serta di bidang administrasi rumah sakit ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit. Yang pertama ditinjau dari komponen teknologi informasi. Komponen teknologi informasi yang dibutuhkan di dalam rumah sakit atau di rumah sakit yakni meliputi hardware, software, telekomunikasi, database, dan data warehouse, serta sumber daya manusia. Selain itu, ada bagian-bagian teknologi informasi yakni input teknologi, output teknologi, software teknologi, serta storage teknologi. Salah satu komponen sistem informasi di rumah sakit yakni contohnya SIM-RS. Nah, apa sih komponen SIM-RS? Nah, komponen SIM-RS itu sangat penting karena bisa memfasilitasi pengelolaan rumah sakit seperti kegiatan pelayanan utama terhadap pasien, yakni front office, serta kegiatan administrasi atau back office. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit yang ditinjau dari sistem operasi. Sistem operasi dalam teknologi informasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit yakni sistem operasi yang optimal atau yang berperan penting untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepuasan kepada pasien. Nah, seperti contoh sistem operasi SIMPRO yakni memberikan peningkatan efektivitas asuhan keperawatan. Selain itu ada juga SIM-RS yakni memfasilitasi pengelolaan rumah sakit seperti pelayanan utama pasien, kegiatan administrasi, serta sistem operasi yang tertata dengan baik. Dan selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit yang ditinjau dari file system. Nah, adapun file system dalam teknologi informasi yang dibutuhkan di rumah sakit, yakni ada file identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil amnesis mengenai keluhan atau riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik sebagai penunjang medis, file diagnosis, file rencana penata laksanaan, data atau file pengobatan atau tindakan, serta file atau data atau surat lampiran persetujuan tindakan jika diperlukan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit yang ditinjau dari jaringan komputer. Yakni jaringan komputerisasi ini sangat dibutuhkan di rumah sakit yakni untuk menghindari kesalahan yang tidak diinginkan seperti redundansi data, unintegrated data, human error, dan terlambatnya informasi mengingat faktor kesehatan sangat penting bagi seluruh pasien. Selain itu, jaringan komputer juga berperan penting untuk rekam medis pasien. Nah, adapun jaringan-jaringan komputer area yakni meliputi LAN, MAN, WAN, dan PAN. Nah, selain itu ada juga jaringan client server, yakni jenis jaringan komputer di mana server melayani permintaan klien itu juga sangat penting dibutuhkan oleh rumah sakit. Nah, jadi itulah kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit yang ditinjau dari komponen teknologi informasi, sistem operasi, file system, serta jaringan komputer. Nah, sekarang kita lanjut. Kita sudah sampai nih di penghujung pemaparan materi kita, yakni ada kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan mengenai materi teknologi informasi ini, yakni teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, khususnya di bidang kesehatan yang ada di rumah sakit. Adapun informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Nah, serta yang dapat saya simpulkan lagi mengenai teknologi informasi, yakni bagaimana pentingnya peran teknologi informasi di bidang kesehatan ya, khususnya yang ada di rumah sakit dan administrasi rumah sakit, serta kebutuhan-kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit yang ditinjau dari berbagai aspek. Jadi itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi saya kali ini, yakni mengenai teknologi informasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit saran, yakni jadi yang dapat saya sarankan dalam pemaparan materi kali ini, yakni yang bertemakan teknologi informasi, khususnya bagi para pendengar atau pembaca, yakni bahwa bagaimana pentingnya teknologi informasi di dalam segala bidang, khususnya dalam pemaparan materi ini yakni di bidang kesehatan yang ada di rumah sakit serta administrasi rumah sakit. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mempelajari, memahami, serta mempraktekkan teknologi informasi dengan baik dan bertanggung jawab ya teman-teman. Baik, itu yang dapat saya sarankan dari pemaparan materi kali ini. Dan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan presentasi saya dan juga menyimak presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam hangat bagi saya. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya. Terima kasih.